Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Tales of the Moon Card part ke-96-nya di season 7 kali ini. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Terlihat Nili masih meneteskan air mata karena mengingat di kehidupan sebelumnya gurunya mati di pangkuannya. Dia pun menatap wanita bernama Ying Yueru ini dengan fokus, dikarenakan memiliki boba yang besar. Nili mengatakan sulit menjadi tidak terkalahkan di dunia. Ia tidak akan pernah bisa mencapai keadaan kebaikan tertinggi bagaikan air seperti yang dikatakan oleh gurunya. Piao menanyakan kebaikan tertinggi bagaikan air itu seperti apa. Sejak kapan Rod Nili mulai menjadi begitu sentimental? Setelah Nona Ying membuka matanya, Rod Nili pun menjadi terkesima. Sementara itu Xiao Yu yang melihat Nona Ying di depannya. Ia mengatakan sebenarnya ada wanita secantik ini di dunia. Terlihat semua orang di tangga itu melongo melihat kecantikan dari Nona Ying. Kemudian Nona Ying pun menuruni tangga. Semuanya pun melongo melihat wanita cantik seperti bidadari ini. Bahkan Piao juga mengatakan hal yang sama. Piao bilang ini membuat orang lain merasa lebih rendah. Terlihat ketika Nona Ying berhadapan langsung dengan Nili di tangga. Ia pun mengucapkan halo kepada Rod Nili. Ia merasa pernah melihat Nili sebelumnya. Saat itu Nona Ying bergumam. Ia sebenarnya tidak bisa memperhitungkan takdir Nili. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun memperkenalkan dirinya bernama Ying Yueru. Ia pun menanyakan siapa nama Nili. Nili pun langsung memperkenalkan namanya. Di dalam hatinya Nili mengatakan bahwa guru aku adalah muridmu. Mendengar nama Nili, Nona Ying mengatakan nama Nili seperti tidak asing baginya. Ia merasa pernah mendengarnya di suatu tempat. Saat itu Xiao Yu turun dan menanyakan Nili kenapa. Apa kalian saling mengenal? Nili bilang bahwa kami tidak saling mengenal. Xiao Yu bergumam ada banyak orang di sekte bulu ilahi. Latar belakang Nona Ying ini tidak diketahui oleh Xiao Yu. Ia pun mengingatkan kepada Nili harus berhati-hati. Nili mengatakan tenang saja, Nona Ying bukan ancaman bagi kami. Xiao Yu memberitahu Nili baru pertama kali bertemu dengan Nona Ying, tapi sudah dapat mengetahui orang seperti apa dia ini. Xiao Yu justru marah dan mengatakan dasar pria, bahkan tidak bisa memalingkan pandangan. Karena Nili sangat mempercayai Nona Ying, Xiao Yu pun tidak akan memperdulikan Nili. Nili bertanya-tanya Xiao Yu kenapa. Nona Ying bilang teman Nili sepertinya tidak terlalu menyambut dirinya. Meski begitu, ia akan tetap mengingat Nili, karena kita pasti akan bertemu lagi nanti. Nona Ying pun mengatakan sampai jumpa kepada Nili. Sementara para murid lain berkata, sungguh wanita muda yang berhati mulia. Terlihat nampaknya mereka membenci Nili. Piao bilang Nili sepertinya menjadi musuh semua orang. Tapi Nili mengatakan jangan pedulikan mereka. Jalani hidup kita sendiri, tidak perlu mengkhawatirkan pikiran orang lain. Nili pun melanjutkan menaiki tangga. Sementara itu Xiao Yu yang sedang menaiki tangga. Ia kesal kepada Nili karena Nili bilang tidak kenal, tapi berbicara begitu akrab dengan Nona Ying. Terlihat Xiao Yu mulai melambat menaiki tangga karena ia merasa batasnya adalah 120 anak tangga. Dengan Nona Ying ia masih kalah. Ia pun kesal akan hal tersebut. Hingga akhirnya Xiao Yu duduk dan berlatih di sini terlebih dahulu. Di papan peringkat, Xiao Yu sebenarnya langsung menjadi peringkat ke-11. Para murid lain berkata itu tidak mungkin. Hal itu juga membuat Hualing kesal. Ia menduga papan peringkat ini rusak, lalu menyuruh para bawahannya mengikutinya ke alam peri roh suci.
Karena bagaimana mungkin Xiao Yu bisa melampauinya? Apa sebenarnya yang Xiao Yu lakukan? Bahkan Yan Hao tidak percaya Xiao Yu menembus peringkat 11, karena jika ia melakukan yang terbaik, juga hanya bisa mencapai tangga ke-121. Ia selalu mengejek Xiao Yu sebagai pecundang berwajah tampan, namun ternyata pecundang yang sebenarnya adalah dirinya. Akan tetapi para murid lain melihat bahwa ada dua pendatang baru yang memasuki daftar surgawi roh suci, yaitu Nili dan Piao. Kedua orang ini juga berasal dari dunia kecil Linglong. Sementara itu Piao sedang menaiki anak tangga, dan ia berhenti di anak tangga ke-86. Akan tetapi para murid tahu yang satu lagi, yaitu Nili, masih terus naik. Terlihat Lord Nili terus menaiki anak tangga. Bahkan ia telah melewati Tuan Muda Jinyan. Nili pun masih terus naik ke peringkat 19-18, hingga Nili berhasil masuk ke peringkat 16. Mereka tahu Nili ini tidak memiliki sumber daya dan juga latar belakang, juga baru pertama kali datang ke alam peri roh suci, bahkan hampir masuk peringkat 10 besar. Terlihat Hualing melongo tidak percaya apa yang dilihatnya, bahwa Nili hampir masuk peringkat 10 besar. Begitu juga dengan Yan Hao yang melongo melihat pencapaian Lord Nili ini. Sementara itu para tetua yang sedang bermain shogi mengatakan, murid-murid tahun ini ada beberapa talenta yang cukup bagus. Tetua itu bernama Nanmen Tianhai, yaitu tetua Akademi Tianling. Ia bilang murid itu seperti Long Yuyin, memiliki garis darah naga merah, sedangkan tetua lainnya bernama Huang Yu. Diketahui peringkat 10 teratas dalam daftar surgawi roh suci. Dimulai dari Nili dari dunia Linglong juga tidak buruk. Nili baru saja datang tapi sudah masuk peringkat ke-16. Bahkan Xiao Yu tampaknya telah membuat terobosan baru. Kelihatannya halaman timur akan menambah beberapa bakat lagi. Terlihat Tianhai berhasil mengalahkan ketua Huang Yu dalam permainan shogi. Setelah hal itu terlihat Long Yuyin sembari berjalan mengatakan, pendatang baru tanpa latar belakang, bahkan mencapai peringkat ke-16 dalam percobaan pertamanya. Ia telah meremehkan Nili. Namun ketika di luar ia bertemu dengan Huyong dari keluarga Hu, Yuyin bilang Huyong masih saja terus mengikutinya. Huyong pun menyiapkan tempat duduk bagi Yuyin yang akan naik ke tanduan. Dengan pedas Yuyin mengatakan, dengan kualifikasi sampah yang dimiliki oleh Huyong, juga ingin menikahinya. Kalahkan ia dulu baru kau bisa bermimpi. Kemudian ia pun pergi menuju daftar surgawi roh suci. Sementara itu di papan peringkat, murid-murid di sana membicarakan siapa Nili itu. Kenapa orang ini tiba-tiba muncul dalam daftar? Ketika membicarakan itu, para murid melihat kedatangan Long Yuyin yang ditandu oleh para bawahannya. Setelah keluar, Yuyin melihat daftar peringkat dan ia mengatakan biasa-biasa saja. Para murid tahu Long Yuyin memasuki alam peri roh suci. Tuan Muda Jinyan juga masuk. Jinyan mengatakan jika itu Long Yuyin tidak masalah, tapi ia tidak akan pernah membiarkan Nili menginjak-injak kepalanya. Sementara itu para murid yang sedang berlatih di tangga, mereka heran mengapa kekuatan jalan surgawi semakin menipis. Ternyata kekuatan jalan surgawi diserap semuanya oleh Nili. Terlihat Nili pun bergumam, kekuatan jalan surgawi di mata roh suci sungguh melimpah. Dengan situasi saat ini, mungkin ia bisa mendapatkan Fate Soul, yaitu dalam jangka waktu sebulan, dan juga mencapai Rane Flifet. Hingga akhirnya dua murid itu pun mencari tempat lain, karena sebulan sekali datang ke sini malah mendapatkan sedikit sekali, dikarenakan Nili rakus sekali. Namun ketika mereka menuruni tangga, mereka langsung terpental karena Long Yuyin menyuruh mereka pergi. Kembali kepada Nili terlihat di lautan jiwanya. Pohon akar milik Nili terus berkembang karena kekuatan jalan surgawi.
Di sisi lain, Long Yuyin dan Jin Yan masih terus menaiki tangga. Namun ketika Nili fokus berkultivasi, fokusnya menjadi pecah dikarenakan merasakan nafas siapa ini. Dikarenakan sangat mendominasi. Ternyata itu adalah nafas dari Long Yuyin. Nili mengatakan akhirnya ia bisa melihat gurunya lagi. Tapi mengapa wanita ini juga ikut muncul? Nili mengetahui ia lebih baik menjauh dari Long Yuyin. Sementara itu terlihat Yuyin melihat Nili dengan tatapan tajam. Ia pun seperti meremehkan Nili. Ia bilang 121 langkah. Nili ternyata bisa sampai sejauh ini. Namun Nili masih tetap fokus karena gurunya menasihatinya agar tidak membalas dendam. Tapi Yuyin mengatakan dengan identitas yang rendah. Harusnya batasan Nili hanya sampai sini. Mendengar hal itu, Nili bangun dari kultivasinya. Ia pun menatap Yuyin dengan penuh kebencian. Nili pun mengatakan Yuyin bilang identitas kami rendah. Apakah Yuyin berpikir dirinya adalah seorang jenius? Seperti perkataan Yuyin sebelumnya, keluarga Long Yin bisa mengubah sampah menjadi seorang jenius. Nili berpikir sampah itu adalah Yuyin sendiri. Tanpa keluarga Long Yin, Yuyin bukanlah siapa-siapa. Para murid lain yang melihat hal itu, mereka pun terkejut apa yang dikatakan oleh Nili. Sedangkan Yuyin bilang coba katakan sekali lagi. Nili pun menegaskan bahwa Yuyin adalah sampah itu. Mendengar hal tersebut, Yuyin pastinya sangat marah. Nili memberitahu Yuyin mendapatkan garis darah naga merah berkat leluhurnya, tapi sudah sangat bangga. Nili menyampaikan garis darah naga merah hanyalah sampah di matanya. Yuyin mengatakan beraninya Nili menyebutnya sampah. Rod Nili membalas ucapan Yuyin. Orang lain mungkin takut dengan identitas Yuyin, tapi Nili tidak takut sama sekali. Bersikap angkuh dan sewenang-wenang untuk menindas orang lain. Jalang seperti Yuyin ini lidahnya harus dipotong dan dilempar ke penggorengan. Terlihat Yuyin sangat marah dikarenakan beraninya mempermalukannya begitu kasar. Ia pun meledakkan kekuatannya sembari mengatakan ia akan memusnahkan seluruh keluarga Nili. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the Asgard part ke-96-nya di season 7 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke, yaitu seminggu sekali. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.